Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di Yelex Story. Sebelumnya aku ucapin terima kasih karena kalian udah klik video ini. Di kesempatan kali ini, aku akan menceritakan sebuah kisah nyata. Seorang ibu rumah tangga yang pernah mengalami sakit selama berbulan-bulan akibat santet. Dan nggak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Kisah terjadi di tahun 2008. Ibu Wati seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 3 orang anak, dan beliau tinggal di salah satu kota di Jawa Timur. Beliau ini tinggal di rumah dengan ibu beliau dan seorang suami dengan ketiga anaknya. Ketiga anaknya ini kebetulan cowok semua. Untuk anak pertama, dia nikah di tahun 2005 dan disusul anak kedua yang menikah di tahun 2007. Untuk anak ketiganya ini memang belum menikah karena masih terlalu muda. Saat itu dia masih berumur sekitar 25 tahunan. Beliau ini tinggal di rumah bersama keluarganya, di rumah yang sangat sederhana dan memiliki 2 lantai. Di bagian lantai bawah terdapat taman kecil, teras depan untuk parkiran motor, dan ada satu ruang tamu di bagian depan. Masuk ke bagian dalam, ada satu buah kamar utama yang ditempatin Ibu Wati bersama dengan suaminya. Di bagian belakang rumah terdapat satu dapur dan kamar mandi. Di dekat kamar mandi ada tangga untuk menuju ke lantai 2. Kita masuk ke bagian lantai 2. Di samping tangga terdapat satu kamar mandi. Jadi di bagian atas ini ada 2 kamar tidur yang ditempati anak pertama dan anak kedua beliau. Di situ juga terdapat ruang keluarga dan tempat nonton TV di bagian tengah. Di bagian depan lantai 2 ini ada ruang komputer sama teras depan. Jadi di sini sengaja aku kasih tunjuk denah lokasi tempat tinggalnya beliau, biar kita nanti semua tahu di mana tempat kejadian pas beliau ini sakit dan terjadi hal-hal yang janggal di luar nalar pikiran kita. Di tahun 2006, setelah anak pertama beliau ini nikah, lahir cucu pertama beliau dari pasangan anak pertamanya Bu Wati ini. Hingga tahun 2007 disusul anak keduanya yang menikah. Jadi menantu Bu Wati ini dua-duanya berasal dari kota yang berbeda. Untuk istri anak pertamanya Bu Wati ini berasal dari Pulau Sulawesi, dan setelah pernikahan anak keduanya ini pada tahun 2007, setelah nggak lama nikah, akhirnya anak keduanya ini merantau pindah ke tempat kota asal istrinya di Surabaya. Bahkan anak pertamanya ini juga ikut merantau di kota istrinya di Pulau Sulawesi, dan dibawa juga anak mereka, satu-satunya cucu Bu Wati ini. Mulai dari situ Bu Wati ini jadi sering bengong, sedih, kayak kecewa, ngerasa kesepian. Baru punya cucu dan dibawa juga merantau. Mendekati akhir tahun 2007, Bu Wati ini jatuh sakit. Karena mungkin memang banyak pikiran, kangen sama anak cucunya yang selama ini mereka ini berkumpul satu rumah, dan saat itu beliau merasa kesepian. Awalnya sakit beliau ini nggak ada yang aneh, ya cuman sakit biasa aja, kayak demam, panas, dingin, gitu aja.
Hingga lama-kelamaan, lebih dari seminggu, sakit beliau ini nggak kunjung sembuh, malah semakin memburuk. Beliau ini nggak doyan makan, nggak doyan minum, cuma bisa berbaring di lantai atas, di lantai 2 itu, di depan TV di ruang keluarga yang hanya beralaskan kasur busa. Beliau di situ dirawat sama ibu beliau, sama suaminya, sama anak ketiganya juga. Sempat juga Bu Ati ini dibawa ke puskesmas dan dikasih obat. Setelah hampir sebulan, sakit Bu Ati ini nggak kunjung sembuh. Bahkan semakin lama Bu Ati ini nggak bisa gerakin badan, nggak bisa jalan, apalagi jalan. Buat miringin badan gitu aja susah. Makin lama badan beliau ini makin habis, kurus kering, hanya tulang yang cuma dibungkus sama kulit. Sampai maaf, buang air kecil atau BAB ke kamar mandi aja dipapah sama suami atau ibu beliau. Jadi kata beliau, selama Bu Ati ini sakit, ini Bu Ati ini kayak nggak bisa tidur, nggak bisa mejem, kayak cuman bengong gitu aja. Tapi meskipun beliau ini nggak makan, nggak minum, dia tuh nggak ngerasa lapar atau nggak ngerasa haus. Itu yang diceritakan Bu Ati. Hari demi hari, Ibu Wati ini dirawat di rumah. Setelah kurang lebih hampir 3 bulan Bu Wati ini sakit, beliau ini ngerasa sering didatangi kayak sosok laki-laki tampan, laki-laki yang gagah, berjubah putih dan memakai surban di kepalanya. Sosok pria itu sering ngedeketin Bu Wati dan dia bilang ke beliau, disuruh pergi ke terminal katanya. Buruan pergi ke terminal sana. Entah itu terminal yang mana yang dimaksud. Akhirnya beliau ini cerita ke ibunya soal sosok ini yang nemuin Bu Wati ini. Kenapa kok sering didatangi nama sosok laki-laki berjubah, bersurban, nyuruh beliau buat datang ke terminal terus. Jadi beliau mikir apa di sana ada obat tuh Bu. Bu Wati ini pas ketemu sosok itu, jadi kondisi beliau ini bukan mimpi, nggak keadaan mejem atau nggak keadaan tidur. Kondisinya beliau ini masih sadar, melek. Tapi seolah-olah yang dia rasakan itu kayak mimpi gitu aja. Tapi memang benar-benar nyata. Dia ketemu sama sosok itu dan dekat banget ngebisikin di telinganya soal nyuruh dia pergi terus ke terminal. Pas ketemu sosok ini, Bu Wati sebenarnya pengen banget nanya ke sosok itu. Karena memang beliau ini pengen banget buat sembuh dari penyakitnya. Tapi di situ mulutnya Bu Wati ini seolah kayak nggak bisa ngucap, nggak bisa ngeluarin kata-kata, kayak cuman diem aja. Di beberapa hari kemudian, sosok ini akhirnya ngedatengin Bu Wati lagi. Dia di situ kayak agak nada memaksa, nyuruh pergi ke terminal. Bingung Bu Wati ini, terminal apa sih? Memangnya di sana ada apa? Sampai kayak dipaksa gitu, akhirnya Bu Wati ini juga ngerasa ada ketakutan juga. Yang dipikirkan Bu Wati ini menuju ke arah terminal tempat pemberhentian terakhir. Ini jangan-jangan apa kuburan, pemakaman. Jadi beliau ini takut kalau ajalnya udah menjemput. Di situ Bu Wati cuman bisa nangis, terdiam, cuma netesin air mata. Bahkan ibu beliau yang berada di sampingnya, yang tidur jaga Bu Wati ini, nggak tahu
kalau Buati ditemuin sama sosok berjubah itu tadi. Hingga suatu malam, tepatnya jam 1 tengah malam, di saat Ibu Wati ini terbaring di depan TV, tiba-tiba entah dari mana ada burung hantu terbang muter-muter di atas badannya Bu Wati, di atas plafon. Nggak masuk akal banget. Padahal jendela sama pintu rumah Bu Wati ini mulai dari lantai bawah sampai lantai atas itu memang kondisinya udah tertutup semua. Beliau jadi ketakutan, teriak-teriak di situ, panik. Akhirnya beliau ini bangunin ibunya yang berada di sampingnya. Begitu ibunya beliau ini bangun, ngelihat burung hantu ada di rumahnya, ibunya nyoba ngusir burung hantu itu yang entah dari mana datangnya. Sekarang bayangin deh, rumah di tengah kota, di pemukiman padat penduduk, yang jauh dari kebun, jauh dari hutan, yang berada di pinggir jalan raya, tiba-tiba ada burung hantu di dalam rumah. Gimana coba menurut kalian? Bu Wati saking ketakutannya nyoba masuk ke kamar yang dulunya ditempatin sama anak pertama beliau, sampai ngisot-ngisot badannya, nyeret kakinya, karena memang Bu Wati ini susah buat gerak. Sementara ibunya beliau masih aja nyoba ngusir burung hantu itu. Sampai foto anak cucunya Bu Wati ini yang terpasang di dinding ruangan situ berjatuhan ditabrak sama burung itu tadi. Pokoknya sampai pecah semua itu figura. Setelah Ibu Wati ini udah berada di dalam kamar, ibunya beliau ini nutup pintu kamar itu biar burung hantu ini nggak masuk ke dalam kamar. Soalnya apa? Kalian tahu, itu burung selalu ngikutin Bu Wati kemanapun ia pergi. Bahkan saat beliau udah di dalam kamar, burung itu hinggap di depan kamar anak pertama beliau itu, di tempat dimana Bu Wati ini masuk sembunyi. Di situ akhirnya ibunya beliau ini turun ke lantai 1, bangunin suaminya beliau yang saat itu tidur istirahat di kamar bawah. Lucunya, setelah suaminya ini naik melihat burung hantu yang nangkring di jendela depan kamar itu, dipukul badannya, itu kayak seolah burung hantu ini nggak ada rasa takut-takutnya sama sekali sama manusia. Dipukul, diusir itu cuman diem aja di situ. Suaminya beliau ini akhirnya buka jendela, buka pintu, dan setelah diusir, burungnya itu akhirnya terbang pergi keluar. Di situ ditutup lagi pintu sama jendelanya, buat jaga-jaga biar burungnya itu nggak masuk lagi ke dalam rumah. Karena memang aneh banget, selama ini nggak pernah ada kejadian kayak gitu. Apalagi di saat Bu Wati ini lagi sakit keras. Saking gaduhnya di rumah beliau, para tetangga pun pada keluar rumah, nyamperin di rumahnya Ibu Wati. Mereka ini rame-rame datang, disangkanya ada maling atau takutnya ada kenapa-napa sama keluarga Bu Wati. Di situ para tetangga akhirnya ngelihat keadaan Bu Wati yang memang udah selama ini sakit yang nggak kunjung sembuh. Keesokan paginya, setelah kejadian malam burung hantu itu, para tetangganya baku bantu membawa Bu Wati ke rumah sakit untuk kesembuhan beliau.
Singkat cerita, setelah Bu Wati ini dirawat di rumah sakit, rawat inap, kondisi beliau ini malah nggak sadarkan diri, koma selama 4 bulan di rumah sakit itu. Beliau ini cerita, jadi dalam keadaan komanya itu selama 4 bulan, seolah beliau ini berada di alam lain, di tempat padang yang luas. Dari kejauhan terlihat kayak tanaman rimbun, semak-semak belukar, ada juga kayak hutan bambu yang lebat. Di situ beliau didatangi oleh 2 sosok tinggi besar yang nggak pakai baju, cuman kayak pakai kolor aja gitu. Yang badannya ini berwarna hijau pekat, dan 2 sosok ini kayak kembar. Saat dilihat mukanya sama Bu Wati ini matanya sosok itu sipit, dan mukanya ini kayak lebar banget. Beliau ini panik, takut, lari, yang seolah-olah kedua sosok itu memang sengaja mau nangkap Bu Wati. Pas beliau ini lari sambil melihat belakang, sosok itu terus ngejar sambil teriak-teriak, sambil manggil-manggil nama Bu Wati. Hingga Bu Wati ini ngeliat ada pemakaman kayak kuburan yang luas, banyak banget pohon yang besar di situ. Bu Wati masuk sembunyi di dalam kuburan, hingga beliau ini ketemu sosok orang tua berpostur pendek berada di tengah-tengah kuburan itu. Bu Wati ini lari ngedeketin sosok orang tua itu, minta tolong. "Pak, tolong Pak, aku dikejar-kejar sama raksasa, tolongin aku Pak." Orang tua itu nyuruh Ibu Wati sembunyi. "Sana masuk, sembunyi di balik pohon itu." Gak banyak pikir, akhirnya Bu Wati sembunyi di balik pohon yang besar dengan rasa takut dan gemeteran. Jadi di dalam kuburan, di persembunyiannya beliau, Bu Wati ini melihat di atas pohon itu banyak banget mayat-mayat yang bergelantungan, yang memang kayak sengaja digantung. Mayat-mayat itu posisinya kakinya ini berada di atas, kepalanya di bawah. Terus kakinya ini kayak dililit sama ranting-ranting pohon yang menjulur ke bawah. "Pak, itu apa? Kok banyak banget mayat di atas pohon, Pak?" "Iya, belum dapat tempat mereka di sini," jawab orang tua itu ke Bu Wati. Di antara mayat-mayat yang bergelantungan itu, Bu Wati ini ngeliat ada 2 mayat yang digantung di situ. Itu kayak mukanya ini nggak asing buat Bu Wati, kayak beliau ini kenal, kayak pernah tahu. Dan di situ juga Bu Wati ini sempat ingat, muka 2 mayat yang digantung itu ternyata pasien yang berada di dekat kamarnya Bu Wati, pasien perempuan. Setelah Bu Wati ini udah ngerasa aman, ngelihat dari balik pohon, itu orang tua yang di situ itu udah nggak ada. Terus dia itu memberanikan diri buat keluar, cari jalan pulang, ngelewatin semak-semak. Akhirnya beliau ini berada di padang yang luas itu tadi, sepi banget, nggak ada siapapun di situ. Nah, setelah 4 bulan Bu Wati ini dirawat di rumah sakit, suaminya beliau ini berangkat ke Surabaya buat ngabarin anak kedua beliau, yang memang selama itu anak-anaknya ini belum pada tahu kalau Bu Wati ini sakit, sampai koma di rumah sakit. Begitu sampai Surabaya, di tempatnya anak keduanya, anaknya ini kaget
dengar ibunya ini sakit parah, dirawat di rumah sakit. Nggak berpikir lama, dia langsung berangkat ke rumah sakit di tempat mamanya itu dirawat. Dan anak keduanya ini sempat ngabarin kakaknya, anak pertamanya Bu Wati yang di Sulawesi itu. Setelah sampai rumah sakit, anaknya ini nangis, kaget, sedih melihat kondisi Bu Wati sangat memprihatinkan, yang tubuhnya itu kurus kering, yang mamanya terbaring nggak berdaya, koma, nggak sadarkan diri. Setelah 3 hari kakaknya dihubungin ini, kakaknya sampai juga di rumah sakit, dijemput adiknya. Di situ kakaknya ini sempat melihat kondisi mamanya ini, kayak dia seolah-olah tahu kalau sakitnya mamanya ini nggak wajar, kayak ada sesuatu yang ganjil. Jadi perlu kalian tahu, sebelum nikah dia sering banget, dia memang aktif rajin ngaji ke pondok di salah satu pondok besar di daerah kota kelahirannya. Jadi di situ dia itu kenal sama kiainya, sama teman-teman yang memang banyak teman ustadz gitu. Malam itu juga kakaknya pergi ke pondok nyari temannya yang memang ustadz. Setelah ustadz itu ngelihat kondisi mamanya, dia langsung bergegas pergi ke musola rumah sakit dan membawa 1 botol air mineral. Setelah kurang lebih 15 menitan itu ustadz di musola, air mineral yang dibawanya itu tadi suruh minumkan ke Bu Wati sampai habis. Dan dia bilang ke anaknya Bu Wati, ke suaminya juga, ibunya Bu Wati, udah nggak usah khawatir, nggak apa-apa, ntar juga sembuh kok. Jadi dia ini kayak tahu sesuatu gitu loh dengan keadaan Bu Wati yang seperti itu. Doain aja, banyak-banyak doa biar Bu Wati cepat sembuh, cepat sadar. Habis itu Bu Wati ini kayak kembali di bawah alam sadarnya. Beliau ini kembali ke daerah padang luas yang banyak pohon bambu, hutan bambu, semak-semak. Ketemu lagi sama 2 sosok yang ngejar dia. Bu Wati ini lari sekenceng-kencengnya, lari ketakutan. Di kejauhan melihat ada sosok orang tua itu lagi yang nolong beliau pas waktu di kuburan. Orang tua itu berdiri di depan hutan bambu yang rimbun itu. Lari ke arah orang tua itu, teriak-teriak minta tolong. Pak, tolong Pak, aku dikejar-kejar lagi sama itu raksasa. Tolong Pak. Disuruh masuk ke dalam hutan bambu itu sama sosok orang tua itu. Beliau masuk ke hutan-hutan bambu. Begitu beliau masuk di lebatnya hutan bambu, cuma berapa meter setelah masuk, ternyata di dalam hutan bambu itu ada tanah lapang yang bersih banget. Di tanah lapang itu tadi, Bu Wati ketemu sama bukan cuma 1-2 orang, tapi kayak sekumpulan orang memakai jubah putih sama sorban putih, dengan posisinya yang saling berangkulan, yang tangannya ini saling megang bahu satu sama yang lain, terus membentuk kayak lingkaran gede gitu. Setelahnya orang tua yang nolong Bu Wati itu nyuruh beliau masuk ke tengah-tengah lingkaran orang-orang yang pakai jubah putih itu tadi. Di situ Bu Wati ini disuruh masuk ke dalam lingkaran sama sosok orang tua itu. Sana buruan masuk, baca doa semampumu, sebisamu. Akhirnya Bu Wati ini masuk di tengah lingkaran itu tadi. Pas di tengah formasi lingkaran itu,
Buat ini sayup-sayup kayak ngedenger suara-suara lantunan Al-Quran, suara-suara ayat suci Al-Quran. Dan di situ juga Buati ini ngedenger kayak suara orang tua beliau, suara ibunya yang saat itu di rumah sakit ngejaga Buati dalam keadaan koma itu. Jadi ibunya ini terdengar kayak nangis lirih, kayak seolah-olah Buati ini mau meninggal gitu. Itu di dalam alam sadar. Tapi Buati ini kan ngedengernya di bawah alam sadar. Setelahnya nggak berapa lama, orang tua itu akhirnya nyuruh Buati buat keluar. Keluar sini, udah aman. Ayo buruan keluar. Udah nggak ada lagi yang ngejar kamu. Pulanglah. Di situ akhirnya Buati dengan rasa lega, dia cari jalan pulang. Beliau cari jalan pulang, jalan ke tempat, ngelewatin jalan-jalan belantara, hutan bambu, terus sampai di padang yang luas tadi. Tiba-tiba Buati ini tersadar dari komanya saat itu juga. Setelah sadar, Buati ini ngelihat ibunya dalam kondisi nangis, kayak seolah nggak mau Buati ini sampai pergi. Akhirnya Buati ini bisa gerakin tangan dan memegang tangan ibunya. Kaget di situ ibu beliau ini ngelihat Buati ini udah dalam keadaan sadar, terbangun dari komanya. Langsung nangis dipeluk sama ibu beliau, seolah nggak percaya, dan bersyukur juga. Akhirnya selama 4 bulan ini Ibu Wati akhirnya sembuh, sadar. Ya Allah, alhamdulillah, setelah 4 bulan kamu koma, akhirnya kamu sembuh juga, kamu bangun juga, kamu sadar juga. Alhamdulillah ya Allah, tangis ibunya. Loh, kok 4 bulan sih Bu? Perasaan aku baru kayak tidur 3 hari loh. Kayak cepet loh. Masa udah 4 bulan? Jadi selama 4 bulan gak sadar itu, perasaannya Buati ini di alam bawah sadar, itu kayak berasa baru 3 hari Buati itu di situ. Akhirnya di situ, di malam itu juga, anak-anak beliau, suaminya, terus saudara-saudaranya berkumpul semua di bangsal itu. Mereka lega akhirnya setelah 4 bulan koma, Buati ini sadar. Keesokan harinya, akhirnya ini manggil ustadz yang dari pondok itu, yang temannya itu dibawa ke rumah sakit lagi siang hari. Dan dikabarin kalau mamanya udah sembuh, alhamdulillah. Di situ akhirnya ustadz itu datang ke rumah sakit sekalian besuk Buati. Pas begitu ustadz ini ketemu Buati, kaget Buati. Beliau kaget melihat ustadz itu. Loh, bukannya bapak ini yang bantu aku, yang nolong aku pas waktu di kuburan sama di hutan bambu. Terus ustadz ini cuman kesenyum-senyum aja ngeliat Buati. Udahlah Bu, nggak usah dipikir. Yang penting ibu sekarang udah sembuh, cepet sehat, cepet pulih ya Bu. Jangan lupa selalu berdoa, bersyukur sama Allah. Dan di situ ustadz ini nyeritakan ke anaknya Buati, anak yang pertama. Ternyata sakitnya beliau ini selama ini itu karena kerjaan dari orang lain yang gak suka memang sama Buati. Jadi Buati ini disantet dikirimin sama sosok kayak buto ijo, 2 sekaligus sosoknya. Terus sempat anak pertamanya ini nanya ke ustadz itu tadi, emangnya siapa yang berani nyantet kayak gini, yang tega nyantet mamaku? Alah udahlah, nggak usah dipikir, yang penting ibumu sekarang udah sembuh.
Kamu nggak perlu tahu siapa yang nyantet, udah lupain aja. Ya udah, akhirnya berhubung mamanya ini udah sembuh, ya dilupain aja, ngapain mau dibawa panjang. Pikirnya juga kayak gitu. Bu Ati udah mulai membaik, dan setelah kurang lebih 1 minggu di rumah sakit itu udah mulai bisa makan, bisa minum, bisa gerakin tubuhnya, bisa jalan. Dan setelah kurang lebih 2 minggu setelah Bu Ati ini sadar dari koma, diperbolehkan pulang ke rumah. Dan akhirnya Bu Ati ini memulihkan diri di rumah, kembali kumpul sama keluarga. Pada akhirnya Bu Ati ini setelah udah pulih dari sakitnya, udah kembali sehat, pada tahun 2010 beliau ini bersama suaminya, bersama ibunya, dibawa semua sama anak pertamanya merantau di Sulawesi. Diajak ikut tinggal di sana. Takutnya kalau terjadi hal-hal yang kayak gitu lagi, gitu pikirnya anaknya. Beliau bertemu lagi, kumpul lagi sama menantu, sama cucunya satu-satunya itu. Dan di situ Bu Ati ngerasa udah bahagia, udah pulih lagi. Dan sampai hari-hari pun dijalanin dengan penuh kebahagiaan di situ. Hikmah di balik kejadian ini, sebenarnya gak ada yang bisa ngelebihin kekuatan apapun selain kekuatan Allah. Kita harus berserah diri apapun yang terjadi. Kita serahkan semuanya pada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di dalam kisah ini kita semua bisa ambil hikmahnya dan pelajaran dari pengalaman Bu Ati ini. Jadi inilah akhir cerita pengalaman Ibu Ati, seorang ibu rumah tangga yang mengalami sakit selama berbulan-bulan akibat disantet sama orang. Kalau banyak kekurangan dalam videonya, aku minta maaf. Silahkan ketik saran dan kritikan kalian di kolom komentar agar channel ini bisa berkembang dan semakin baik untuk video kedepannya. Buat kalian yang punya cerita-cerita horor, cerita misteri yang pernah kalian alami, kalian bisa kirim ke email bawah ini. Nanti cerita kalian yang paling bagus, yang paling menarik akan aku bawakan langsung di video selanjutnya. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini, tekan tombol subscribe buat kalian yang belum subscribe. Selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian yang menjalankannya ya. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.